Ya Maria, di hari kedua Lebaran ini biasanya yang ramai adalah tempat wisata ya? Betul, sudah mulai banyak yang ingin liburan ya di momen Lebaran bersama keluarga tercinta mereka. Dan untuk melihat bagaimana kemeriahan dan keramaian tempat wisata, kita sudah terhubung dengan rekan kami ada Bianca Sumendap dan juru kamera Yohanes Don Bosco, serta ada Rizky Nazia dan juru kamera Ridwan Bima langsung dari Pulau Merak Kecil Cilegon. Kita mungkin akan melihat di Bianca terlebih dahulu. Bianca, bisa dijelaskan bagaimana situasi di hari kedua libur Lebaran ini? Anggi, Maria, dan pemirsa, betul sekali bahwa saat ini saya sudah berada tepatnya di kawasan Ancol, di pantai Ancol. Tetapi memang Maria dan Anggi serta pemirsa, saat ini situasinya sedang hujan begitu. Jadi memang tadi baru saja hujan yang cukup deras dan oleh karena itu para wisatawan ataupun para pengunjung memilih begitu untuk berteduh. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat dan antusias para wisatawan ataupun para pengunjung untuk menikmati begitu di kawasan Ancol ini. Selain itu juga pemirsa, dapat kami sampaikan memang tema yang diambil dari untuk tahun ini adalah rayakan kemenangan penuh keajaiban. Jadi memang banyak sekali hal-hal menarik. Untuk lebih lanjutnya pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Bapak Daniel. Selamat siang Pak Daniel, terima kasih sekali Pak untuk waktunya. Pak, bisa dijelaskan untuk apa yang berbeda Pak bila dibandingkan dengan tahun lalu untuk di kawasan Ancol ini, dan seperti apa saja nih Pak fasilitas-fasilitas yang sudah dipersiapkan? Ya, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat. Jadi Ancol Taman Impian sudah mempersiapkan pekan libur Lebaran di tahun 2025 ini. Dari yang pertama, kami menyediakan beberapa program acara yang ada di setiap unit. Salah satunya yaitu di pantai pun juga ada. Kami nanti akan selenggarakan konser musik di tanggal 11 April bersama NDX AK dan Mendadak Koplo di Pantai Festival. Kemudian di unit-unit di Dunia Fantasi, di SeaWorld, kemudian di Samudra pun juga kami telah siapkan acara-acara yang spektakuler di sana. Nah, apa yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya? Mulai hari ini kami memberlakukan skema central parking, artinya para pengunjung yang akan berrekreasi ke Ancol itu langsung kita arahkan menuju ke kantong-kantong parkir. Dari kantong-kantong parkir ini, para pengunjung akan kami hantarkan dengan shuttle bus menuju ke destinasi-destinasi tujuan. Nah, tahun ini kami coba skema dari mulai Dunia Fantasi sampai Pantai Karnaval sampai Pantai Lagun ini, itu memang satu trek. Ya, dengan satu kendaraan bisa langsung menuju ke titik-titik yang dituju begitu. Baik Pak, berarti sudah banyak sekali ya Pak ya untuk persiapan. Nah, kalau berbicara promo begitu Pak, apakah ada yang sudah dipersiapkan untuk tahun ini Pak? Ya, untuk promo-promo kami lakukan bisa dinikmati oleh para pengunjung yang akan berkunjung ke Ancol, yaitu kami membuat program paket keluarga ya, paket berempat, dan yang ada di Dufan, kemudian paket berempat juga dimanfaatkan di Samudra atau di SeaWorld, itu bisa digunakan oleh para pengunjung untuk menuju ke rekreasi ke unit-unit yang ada di kita. Baik, terima kasih sekali Pak Daniel untuk waktunya. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kami. Jadi memang Maria, Anggi, dan pemirsa sudah dipersiapkan begitu untuk sejumlah fasilitas dan juga promo-promo menarik. Jadi bagi Anda yang ingin begitu ya menghabiskan waktu libur Lebaran ini bingung begitu ya untuk kemana, bisa menjadikan Ancol ini sebagai pilihan. Kembali ke studio. Wow, di pantai hujan-hujan begitu ya. Kita akan bergeser kali ini ke Cilegon. Ada Rizky di sana di Pulau Merak Kecil. Kalau di sana seperti apa kondisinya, Rizky? Ya baik Anggi dan juga Maria, ini saya saat ini sedang berada di Pulau Merak Kecil. Kalau misalkan saya bisa gambarkan kepada Anda, Anggi dan juga pemirsa, di Pulau Merak Kecil ini sangat ramai. Bahkan banyak dari warga yang memang menjadikan liburan atau H+2 setelah Lebaran ini untuk berlibur bersama keluarganya. Dan memang ini pantai yang ada di Pulau Merak Kecil ini itu menjadi salah satu pantai favorit. Karena kalau misalkan Anda bisa lihat, Anggi dan juga pemirsa, ini pantainya ini sangat jernih, pesona alamnya ini sangat amat indah sekali. Bahkan kalau misalkan Anda bisa lihat di sini, Anggi dan juga pemirsa, airnya ini sangat jernih. Bisa dibilang seperti kaca seperti itu. Karena kalau misalkan Anda bisa lihat di bawah saya, pasirnya saja ini berwarna putih dan sangat amat terlihat. Banyak terumbu karang di sini, Anggi dan juga pemirsa.
Nah, ini kemeriahan yang ada di Pulau Merak Kecil ini hanya berkisar sekitar 15 menit kalau dari Pelabuhan Merak. Dan masyarakat yang kesini itu sangat antusias. Untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh dari Pulau Merak Kecil ini dengan pengelola pantai. Halo Bang Arif. Iya, halo juga, Pak. Bang Arif, mungkin bisa dijelasin nih terkait Pulau Merak Kecil ini seperti apa? Pulau Merak Kecil ini seperti apa ya? Ya pulau lah ya. Kalau mau ke sini untuk lokasi ke sini ya, untuk lokasi ke sini itu kalau dengan kereta juga lebih murah. Biasanya pengunjung kita itu rata-rata dari Jabodetabek yang naik kereta, rata-rata naik kereta dan murah karena ongkos kereta juga dari Rangkas itu cuma 5.000 atau 3.000 gitu, saya juga lupa. Dan untuk parkir motor juga ada, murah juga lah parkir motor itu kurang lebihnya kayaknya 10.000 apa 5.000, saya juga kurang tahu ya, karena untuk masalah untuk parkir kita kurang tahu gitu. Kayak saya hanya tahunya hanya di pulaunya aja, dan untuk ongkos perahu ke pulaunya itu dengan seharga satu orangnya 15.000. Berarti sangat murah sekali ya. Dan ini juga kalau misalkan kita lihat di belakang itu untuk masuk ke Pulau Merak Kecil ini itu hanya memerlukan biaya Rp2.000 aja, itu betul Pak? Iya, untuk biaya 2.000 itu untuk kebersihan pulau ya, karena ya harap maklum lah, karena emang kita di sini masih mandiri ya. Untuk bantuan dari pemerintah masih kurang lah, dari kita kurang perhatian lah, karena kenapa saya bilang kita mintain 2.000 itu ya untuk kebersihan segala macam itu butuh biaya untuk kebersihan itu, ternyata saya juga baru tahu di sini gitu ya kan, makanya kita adakan 2.000 itu. Nah, bukan ada untuk embel-embel yang lain kok. Lalu fasilitas yang ada di Pulau Merak Kecil ini seperti apa Pak? Ada apa aja nih? Fasilitas di pulau ini ya terutama ada musola, kita punya musola dan juga toilet. Cuman toilet kita masih pakai air asin ya atau pakai air laut. Pak Arif, terima kasih banyak atas waktunya ya Pak. Ya. Jadi pemirsa, itu tadi Pulau Merak Kecil ini selain memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti itu ya, di sini juga ada beberapa hiburan menarik, seperti di sini ada banana boat, terus ada donat boat juga. Ini tuh sering menjadi salah satu wahana favorit nih bagi warga yang memang mau ke sini. Dan harganya juga terbilang cukup murah seperti itu, dan di sini juga ada snorkeling. Jadi kalau misalkan saya bisa gambarkan, Anggi, Maria dan juga pemirsa, Pulau Merak Kecil ini itu dekat dengan Pulau Merak Besar yang ada di sebelah kanan saya. Di sini Pulau Merak Besar yang mana nantinya kalau misalkan warga ingin snorkeling seperti itu ya, melihat keindahan alam pesona Pelabuhan Merak ini, itu hanya bisa mendapatkan keindahan alam itu hanya cukup membayar Rp500.000 saja untuk satu paket, dan satu paket itu bisa untuk beberapa orang, jadi sangat murah. Seperti itu, demikian Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.